Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sodikin dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Studi kasus contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pengertian PPh pasal 21. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian, dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/16/PJ/2016. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK.010/2016 dan 102 PMK.010/2016. Selanjutnya, wajib pajak PPh 21. Di sini saya hanya mengambil beberapa contohnya saja. Teman-teman bisa mencarinya kembali, bisa di internet ataupun di buku tentang perpajakan mengenai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut Per/32/PJ/2015 pasal 3, yaitu pegawai atau karyawan, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Selanjutnya, komponen perhitungan PPh 21. Di sini saya hanya mengambil 3 komponen perhitungan PPh 21. Sebenarnya ada yang lainnya, namun saya hanya mengambil 3-nya karena untuk peringkasnya, dan teman-teman bisa mencarinya kembali di internet ataupun di buku tentang perpajakan. Yang pertama, penghasilan bruto. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi gaji pokok dan tunjangan insentif, seperti tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, atau yang sering kita dengar THR, yaitu tunjangan hari raya, serta upah lembur. Dan yang terakhir, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan, maka wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Karena ini merupakan program asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Kemudian tarif PPh 21. Lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif PPh wajib pajak objek pribadi atau wajib pajak orang pribadi dikenakan sebesar 15%. Berikutnya, 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%, 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif wajib pajak objek pribadi sebesar 25%, dan dari 500 juta dan di atas 500 juta dikenakan tarif PPh wajib pajak objek pribadi sebesar 35%. Selanjutnya, metode perhitungan PPh pasal 21. Ada 3 metode perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak, yaitu metode yang diterapkan bagi pegawai
atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutang sendiri. Yang kedua, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak, yaitu metode yang diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dan yang terakhir, metode net, gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan, yaitu metode yang diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus contoh soal perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah. Di sini ada soalnya, yaitu Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Mari kita selesaikan persoalan berikut. Yang kita ketahui, upah sehari Nur Cahyo sebesar Rp450.000. Kemudian, batas upah tidak dilakukan pemotongan PPh Rp450.000. Maka hasilnya Rp0. Kenapa Rp0? Karena sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000. Maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong di hari ke-10. Selanjutnya pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000. Maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya, yaitu upah sampai dengan hari ke-11. 11 dikalikan Rp450.000. Nah, Rp450.000 ini merupakan upah harian sebesar Rp450.000 yang didapatkan oleh Nur Cahyo. Dikalikan dengan 11 di 11 hari, maka hasilnya Rp4.950.000. Selanjutnya, PTKP sebenarnya. 11 dikali Rp54 juta per 360. Hasilnya Rp1.650.000. Nah, PTKP ini karena Nur Cahyo belum menikah maka tidak ada tanggungan. Maka besarnya PTKP Rp54 juta. Maka PKP sampai dengan hari ke-11 yaitu Rp3.300.000. Hasil dari Rp4.950.000 dikurangi Rp1.650.000. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11. 5% dikalikan Rp3.300.000 hasilnya Rp165.000. 5% ini merupakan PKP kurang dari 50 juta. PKP Nur Cahyo sebesar Rp3.300.000, maka dikenakan tarif PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 5%. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 Rp0, maka hasilnya Rp165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar Rp450.000 dikurangi Rp165.000, hasilnya Rp285.000. Nah, selanjutnya, misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah sehari yang kita ketahui yaitu Rp450.000. PTKP sehari Rp54 juta per 360. Rp150.000. Maka hasilnya Rp300.000. Hasil dari Rp450.000 dikurangi Rp150.000. Maka PKP-nya Rp300.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang. 5% dikalikan Rp300.000 hasilnya Rp15.000. Dari mana 5% tersebut? Yang tadi saya katakan 5% tersebut merupakan hasil dari PKP
yang kurang dari 50 juta rupiah, maka tarif wajib pajak orang pribadinya yaitu 5%. Maka pada hari ke-12, Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar Rp450.000 dikurangi Rp15.000 dan hasilnya Rp435.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.